Sampurasun. Dalam rangka Milad Ibu Profesional Bandung yang ke-7, aku pengen berbagi cerita nih tentang makna seorang ibu. Ini buat aku juga buat teman-teman yang menjadi seorang ibu, pengen banget gitu ya berbagi tentang apa sih sebenarnya makna menjadi seorang ibu itu gitu kan. Dan untuk menjadi seorang ibu kan sebenarnya kan bukan hal yang mudah gitu ya, bener gak sih? Jadi untuk perempuan gitu kan yang mengambil peran sebagai seorang ibu, tentu saja dia harus struggling gitu ya, dia harus berjuang, kemudian dia pasti mengeluarkan banyak banget gitu kan effort untuk kemudian bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Dia meninggalkan dunianya, dia rela untuk menunda cita-citanya gitu ya, untuk kemudian demi bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Kalau kita bicara tentang peran menjadi seorang ibu, tentu saja seorang ibu memiliki peran yang sangat krusial gitu ya. Meskipun sebenarnya sebagian masyarakat masih memiliki stigma atau stereotip terhadap ibu itu adalah peran yang biasa aja gitu ya, bahkan sebagai sebuah peran yang sebenarnya nggak terlalu bonafit gitu ya, bukan peran yang prioritas di dalam masyarakat gitu. Padahal sebenarnya kalau kita baca sejarah, kalau kita betul-betul menyadari gitu ya peran sejarah atau peran kesejarahan gitu ya, katakan begitu, seorang ibu, seorang perempuan ini tuh sangat benar-benar luar biasa, karena banyak banget ya dalam sejarah yang membuktikan bahwa peran perempuan atau peran seorang ibu tuh gak main-main gitu kan. Dan kalau kita bicara tentang peran ibu, maka tidak terlepas dari yang namanya peradaban ya. Wow gitu. Ternyata ketika ngomongin ibu relate banget dengan yang namanya peradaban. Kok bisa nyambung sih gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara tentang peradaban, kalau kata Yusuf Kordowi, peradaban itu adalah akumulasi karya manusia gitu ya, baik itu dalam hal adab, kemudian sosial, sains, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja namanya untuk membangun peradaban itu dia pasti dimulai dari sebuah ruang kecil yang namanya keluarga. Tapi meskipun dia ruang kecil, sebenarnya keluarga ini justru adalah epicentrum peradaban. Artinya tidak mungkin ada sebuah peradaban, tidak mungkin terjadi peradaban, atau tidak mungkin terbangun sebuah peradaban kalau nggak mulai dari keluarga. Dan kalau kita bicara keluarga, tentu aja nggak bisa kemudian terlepas dari sosok yang namanya ibu, bener nggak sih? Karena nggak mungkin sebuah keluarga bisa tangguh, bisa tough, bisa strong gitu ya, bisa kemudian melahirkan generasi terbaik kalau misalnya di dalamnya tidak ada ibu yang tangguh, ibu yang luar biasa, ibu yang bahagia, ibu yang bersungguh-sungguh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang peran ibu, ini tuh kayak bener-bener krusial banget, besar banget, luar biasa banget gitu loh. Nah jadi untuk aku dan teman-teman yang jadi seorang ibu, kita harus strong, kita harus kuat, dan kita harus bangga loh untuk kemudian mengambil peran menjadi seorang ibu. Mungkin bisa jadi beberapa orang lain merasa bahwa menjadi ibu itu bukan pekerjaan yang bonafit, tadi ya aku bilang, bukan pekerjaan yang penting. Tapi kita sebagai perempuan yang juga mengalaminya sendiri seperti itu harus meyakini dan menyadari bahwa memang hari-hari kita ini adalah bagian dari 1% setiap harinya mewujudkan gemilangan peradaban kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang peran ibu itu paling enggak ada dua teman-teman. Yang pertama adalah mendidik anak-anak, dan yang kedua mempersiapkan calon pemimpin peradaban dunia. Ini gak main-main loh, dua hal ini tuh gak main-main. Dan ini tuh adalah amal terbaik yang pasti Allah kasih pahala yang sangat besar banget buat kita sebagai seorang perempuan yang mengambil peran menjadi seorang ibu kayak gitu. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar mewujudkan atau kita benar-benar bisa menjalankan tugas ini dengan baik? Paling tidak aku menyarankan 3 hal ya untuk kita semua nih. Yang pertama adalah kita harus selesai dengan diri kita. Aku tuh ngelihat banyak banget perempuan-perempuan yang jadi ibu, apalagi ibu muda gitu ya, misalnya yang punya baru anak 1 gitu kan, mengalami satu fase yang berat banget, yang dia harus struggling banget, dan dia harus kayak semacam double effort gitu untuk bisa menjalani perannya sebagai ibu. Dia kayak lost gitu, dia kayak kehilangan jati dirinya, dia kayak kehilangan dirinya, dia kayak lupa tentang bahkan hal-hal kecil kayak hobinya apa sih, dia apa yang membuat dia bahagia kayak gitu. Seolah-olah menjadi ibu tuh kayak merenggut semua kebahagiaan dalam hidupnya gitu. Padahal nggak gitu sebenarnya.
Jadi seorang ibu bisa sekaligus juga kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri. Karena sebenarnya menjadi ibu tuh justru adalah semacam pencarian gitu ya, semacam pencarian ke dalam diri kita. Sebenarnya hakikat kita dicipta ini buat apa? Jadi sebenarnya balik lagi, untuk seorang ibu yang pengen pengen strong, yang pengen benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, dia harus tahu dulu gitu kan. Dia harus kenal dulu siapa dirinya kayak gitu. Kalau dia udah selesai dengan dirinya, maka dia akan lebih mudah untuk menjalankan peran-peran yang lain kayak gitu. Jadi perempuan, ibu yang dia udah selesai dengan dirinya, dia akan lebih tangguh, dia akan lebih dia akan lebih strong. Akhirnya dia akan bisa menghasilkan generasi yang juga strong, yang juga tangguh kayak gitu. Dan itu yang kita harapkan kan pasti. Yang kedua adalah apa? Kalau kita udah benar-benar selesai dengan diri kita, yang kedua kita harus benar-benar punya misi yang besar gitu, bahwa menjalankan peran jadi ibu itu adalah bagian dari misi besar kita loh. Ini bagian daripada kontribusi unggulan kita. Jadi nggak main-main. Ketika kita memahami itu, maka implikasinya adalah kita jadi benar-benar bersungguh-sungguh gitu untuk menjalani peran sebagai seorang ibu. Whatever mungkin di luar peran kita sebagai ibu, kita boleh aja kemudian misalnya mengambil peran-peran lain, itu nggak masalah selama peran kita sebagai ibu tuh benar-benar bisa dijalankan dengan baik kayak gitu. Dan yang ketiga adalah gimana caranya supaya kita tetap happy, tetap bahagia, tetap waras gitu ya. Karena emang benar-benar effort banget sih yang namanya menjadi ibu tuh nggak mudah gitu loh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lihat mungkin tangisan anak, rengekan anak, tumpukan cucian, setrikaan, bla 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 dan seterusnya gitu. Yang kalau kita tuh nggak nating tulus gitu ya, kita udah kayak stres duluan gitu untuk ngelihat itu semua, jadi semacam terjebak pada rutinitas. Tapi kita juga punya pilihan lain untuk kemudian bisa menjalani semua hal itu dengan bahagia. Maka tugas kita adalah membahagiakan diri kita. Kita mencari nih, kira-kira apa nih yang akan membuat kita kemudian bahagia kayak gitu. Sebenarnya hobi kita apa sih, dari hal kecil aja kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak mungkin gitu ya, impossible untuk bisa melahirkan generasi anak-anak yang bahagia kalau ibunya nggak bahagia. Jadi tetap keep happy, tetap bahagia agar kita bisa tetap menjalankan peran ini dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Jadi buat aku sih menjadi seorang ibu tuh kayak anugerah banget. Ini adalah jalan buat aku untuk benar-benar bisa menjadi diriku sesungguhnya kayak gitu. Jadi apapun itu, aku pengen bilang makasih banget nih buat semua ibu, buat para ibu, buat aku juga. Makasih banget sudah berjuang sejauh ini, sudah struggling, sudah memberikan effort yang luar biasa, sudah menahan air mata begitu banyak, sudah lelah-lelahan, sudah kemudian benar-benar mencurahkan segenap kesungguhannya untuk menjalani peran sebagai seorang ibu. Tetap menjadi ibu yang menjadi inspirasi buat anak-anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.